Tahukah Sohib bahwa membaca ayat suci Al-Quran dengan bersuara mampu menangkal berbagai macam penyakit? Al-Quran adalah asy-syifa, penyembuh bagi jasmani dan rohani manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Sebuah studi yang dilakukan Dr. Al-Hadi di Florida, Amerika Serikat membuktikan bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran dapat memberi efek perubahan fisiologis yang begitu besar. Tubuh memiliki berbagai macam sistem yang setiap selnya bergerak secara seksama. Perubahan sekecil apapun dalam getaran ini menimbulkan potensi penyakit dalam tubuh. Frekuensi suara yang dihasilkan dari membaca Al-Quran dengan bersuara memiliki dampak hebat dalam proses penyakit kanker. Virus dan kuman berhenti bergetar. Kemudian, sel-sel sehat tubuh menjadi aktif kembali, yang selanjutnya akan mengembalikan sistem dalam tubuh ke dalam keadaan yang seimbang dan normal. Jika kita sudah berikhtiar atas kesehatan batin, selanjutnya kita juga harus menilik kondisi kesehatan jasmania kita. Sohib Sehat ala Nabi, ada nih beberapa pemicu terjadinya penyakit, antara lain faktor genetik dan faktor perilaku atau gaya hidup. Faktor genetik didapat dari keturunan, sementara pola hidup masih bisa kita upayakan bagaimana cara mencegah atau menghindarinya. Rokok, pestisida, limbah industri dan logam berat, serta bahan pengawet dan pewarna buatan merupakan zat yang bersifat karsiogenik atau dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Beberapa bahan kosmetik juga perlu diwaspadai ya. Hindari yang mengandung formaldehida, paraben, merkuri, dan phthalate. Nah, yang justru seringkali kita lupakan nih, kurangnya kesadaran akan perilaku hidup sehat. Sohib Sehat ala Nabi, sejatinya kondisi fisik manusia adalah media yang menjadikan manusia dapat berhubungan dengan manusia lain dan sebagai modal kebaikan untuk bekal hidup di akhirat nanti. Secara tersirat telah disebutkan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk untuk menjalani hidup sehat sehingga dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan baik. Nah, sekarang mari kita kembalikan, makan adalah untuk atau dalam rangka menegakkan tulang-tulang sulbi kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga makan nggak berlebihan, makan secukupnya, dan dengan itu kita terjaga imannya. Karena salah satu pintu lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Sohib Sehat ala Nabi, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia di dunia dengan makanan-makanan yang memberi manfaat untuk tubuh. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, dan dengan itu kami menghasilkan tumbuh-tumbuhan dari segala jenis, dan daripadanya kami menghasilkan gandum yang berkerumun tebal. Dan dari pohon kurma dan serentetannya datang kumpulan kurma tergantung rendah dan dekat, dan kebun buah anggur, buah zaitun, dan buah delima masing-masing serupa dalam bentuknya, namun berbeda dalam variasi dan rasa. Lihatlah buahnya saat mereka mulai menanggung dan kematangannya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu pemurah, memberi kita sumber daya alam yang berlimpah untuk kita ambil manfaatnya. Lantas bagaimana cara kita memanfaatkannya? Tentunya kita juga tidak boleh berlebihan ya. Itu sebabnya apa yang kita konsumsi juga perlu diatur, atau zaman sekarang dikenal dengan istilah diet atau diet. Sohib Sehat ala Nabi, menjaga kesehatan di zaman sekarang memang bukan perkara mudah ya. Tak sedikit makanan yang kita konsumsi ternyata sudah melalui proses pengolahan yang keliru. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin ya Sohib. Menjaga pola dan menu makan sama artinya bahwa kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tubuh yang sehat. Dan yang paling penting nih, komitmen pada diri sendiri. Menjaga kesehatan menjadi bagian dari ketaatan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ada tips nih dari Zaidul Akbar supaya jantung kita tetap sehat. Simak ya. Sebelum tidur minum ya madu 1-2 sendok mungkin, zaitun 1 sendok makan, atau mungkin pakai kapsul sekarang ada kan, itu sangat baik. Kalau ada buah tin, makan buah tin. Mencegah jelas lebih baik daripada mengobati. Setuju? Nah, Sehat ala Nabi juga punya tips untuk menjaga tubuh kita terhindar dari yang namanya kanker. Salah satunya adalah memanfaatkan buah manggis. Ya, manggis merupakan buah asli Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, dari Sumatera hingga Maluku. Ini dia resep manggis anti kankernya. Siapkan 5 buah manggis dan madu. Peralatannya bisa menggunakan panci, juga kompor, saringan, blender, gelas, pisau, dan talenan. Yuk kita mulai. Pertama, belah manggis dan keluarkan semua daging buahnya. Lalu sisihkan. Kemudian kerok bagian kulit manggis yang lunak menggunakan sendok. Masukkan daging buah manggis dan kulit yang sudah dikerok ke blender, lalu haluskan. Lanjutkan dengan menuang manggis ke dalam air yang sedang direbus. Lalu kita biarkan sampai mendidih. Kalau sudah matang, saring rebusan manggis sambil dituang ke gelas. Jadi deh, ini dia minuman manggis anti kanker. Oh iya, jus ini bukan hanya mencegah kanker loh, tapi juga mencegah darah tinggi dan asam urat. Manggis merupakan makanan dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan mampu menangkal radikal bebas penyebab munculnya kanker. So, gimana? Mudah kan? Sohib tentu bisa mencobanya di rumah. Tibun Nabawi adalah metode pengobatan dan pencegahan penyakit peninggalan Rasul yang kembali banyak ditengok masyarakat saat ini. Faktanya, metode ini sudah ada jauh sebelum teknologi dalam dunia kedokteran berkembang pesat seperti saat ini. Menurut Dr. Wada dalam buku Jurus Sehat Rasulullah milik Ustadz Zaidul Akbar, Tibun Nabawi menunjuk pada ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam bimbingan Al-Quran. Tibun Nabawi didasarkan pada segala sesuatu yang disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta petunjuk dari Rasulullah baik yang beliau ucapkan, tetapkan, atau amalkan. Minyak zaitun misalnya, pohon surga ini telah disebut Rasulullah. Hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Abu Daud. Minyak zaitun tinggi akan lemak tak jenuh yang dapat menguatkan jantung, juga pembuluh darah dan otak. Selain itu, ada juga pemanfaatan habatus sauda, buah tin, dan madu. Selanjutnya ada bekam. Anas bin Malik meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah berbekam ketika beliau tengah berihram di bagian punggung kaki beliau karena ada rasa sakit yang ada padanya. Dengan bekam atau hijamah, racun akan keluar dari tubuh. Peredaran darah menjadi lancar dan badan menjadi bugar. Bekam juga dapat menormalkan tekanan darah dan mengurangi stres. Nah, kalau contoh aplikasinya seperti ini nih Sohib. Ketika kita mulai membiasakan makan zaitun dan tin, ya pencernaan baik, kemudian jantung, pembuluh darah juga baik, dan kita insya Allah dengan izin Allah pastinya penyakit-penyakit berhubungan dengan kanker juga akan terhindari. Tambah lagi dengan melaksanakan syariat seperti kita melakukan bekam-bekam, ya bekam yang digunakan Nabi SAW ketika pada tengah bulan ya, seperti itu, atau juga bangun malam. Tuh Sohib, gak susah kan? Jika kita bisa mengamalkannya, yang sakit akan diangkat penyakitnya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sekian dulu Sehat ala Nabi hari ini ya Sohib. Semoga apa yang terurai memberi manfaat untuk umat. Mari kita hidup sehat dan menebar manfaat. Tunggu episode lainnya besok di jam yang sama hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.